Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama dengan Pak Wahab di pelajaran tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 3, subtema 4, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga yang kita dapatkan menjadi manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, dalam pembelajaran ini mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 3. Mengetahui perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman. 4. Mengetahui pembagian bilangan cacah tanpa sisa. 5. Mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas. 6. Menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Dan 7. Menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Siapa di antara kalian yang halaman rumahnya ditanami tanaman? Nah, kalian suka menyirami apa tidak? Tanaman juga membutuhkan air loh, karena air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ini tanaman pasti membutuhkan air. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja ya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk, warna bunga, rasa buah dan lain-lain. B. Hormon, yaitu zat yang berperan mengendalikan beberapa fungsi tanaman. Itu faktor internal. Kemudian faktor eksternalnya yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi nutrisi berupa pupuk. Cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis, air dan kelembapan, suhu udara, dan yang terakhir adalah kesuburan tanah. Itu yang mempengaruhi faktor pertumbuhan tanaman. Kemudian perkembangbiakan tanaman. Nah, ini perkembangbiakan tanaman ada dua. Yang pertama perkembangan generatif dan yang kedua adalah perkembangan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan generatif contohnya mangga, jeruk semangka. Ini tumbuhnya melalui biji tanam ya. Yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Kalau di atas tadi bisa menggunakan biji tanam. Ya, sedangkan vegetatif tanpa melalui menanam biji. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan vegetatif bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami atau tanpa bantuan manusia. Jadi otomatis, contohnya nanas, bambu, pisang dan lain-lain. Jika kalian mempunyai pisang, pasti pisang itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, akan lebat dengan sendirinya. Begitupun juga bambu. Dua, secara buatan atau dengan bantuan manusia, contohnya mangga, nangka rambutan. Mangga bisa melalui biji yang ditanam oleh manusia atau dengan bantuan manusia atau dengan sistem cangkok dan lain-lain. Kemudian pembagian. Nah, ini ada gambar. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada dua kelompok dengan jumlah sama banyak.
berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok. Nah ini ada dua kelompok. Pak Guru tadi mempunyai 10, maka dibagi 2 agar semua menjadi adil, maka setiap kelompok mendapatkan 5 biji. Nah, kejadian tersebut dapat dituliskan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa, itu pembagian. Jadi kalau perkalian kemarin adalah penjumlahan berulang, tapi kalau pembagian pengurangan berulang. Nah, untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. Ini ada puluhan. Kemudian 50-an dibagi 2 sama dengan 2 puluhan. Sisa 1. Sisa 1 puluhan. Maka pembagiannya 52 dibagi 2. Kalau dulu ini nama sistem Prokapit. 5 dibagi 2 sama dengan 2, karena yang mendekati angka 5 adalah 2. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. 2-nya turun. Nah, ini seret dikurangi 2-nya turun. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Terus pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan, diperoleh 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Tadi ya, yang tadi hasilnya 12, ini sama seperti tadi 52. Nah, terus langkah selanjutnya, kemudian bagi satuan dengan 2, diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan 6 satuan. Nah ini lanjutnya. Jadi 52 dulu tadi, sampai sini ya, 12 tadi ya. Nah, lanjutnya kemudian 12 yang ini dibagi 2 sama dengan hasilnya 6 ya. Terus dikurangi lagi, 6 dikali 2 sama dengan 12. Ini yang paling bawah sendiri 12. Terus dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya 52 dibagi 2 sama dengan 26. Ini hasil akhirnya. Ini pembagian. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas. Nah, ada 2 nih. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Nah, kebanyakan menggunakan biji, dengan biji. Nah, perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini biji. Nah, ada kotiledon, ada sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ini yang dikuning, ada embrio atau calon tumbuhan baru, dan selimut biji melindungi biji ini sesuai dengan petunjuknya. Selanjutnya, selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Nah, sekarang dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Itu pengertian dari tunas. Contohnya apa ya? Nah, ada tunas yang tumbuh di daun induknya, yaitu tanaman cocor bebek. Contohnya tunas yang tumbuh di daun induknya seperti tanaman cocor bebek. Jika kalian belum mengetahui tanaman cocor bebek seperti ini, nah, ini sangat mudah sekali ditanam ini. Daunnya dipetik, kemudian ditaruh di tanah saja sudah bisa tumbuh. Kemudian tumbuhan lain yang bertunas adalah bambu. Nah, bambu seperti ini. Banyak ini kita jumpai bambu, bahkan di sekolah kita, di depan sekolah atau di halaman itu ada bambu banyak. Itu pertumbuhannya dengan bertunas. Nah, permainan ini disebut permainan lompat bambu. Ada yang mengatakan rangku alu permainan. Maaf. Nah, ini ada anak main
institusi sekolahan ini di rumah. Namanya permainan lompat bambu. Cara bermainnya adalah seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. 1, 2, 3, 4. Kemudian setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. 1, 2, 3, 4 yang tengah ini melompat. Permainan lompat bambu atau rangku alung. Kemudian gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka, jangan sampai kejepit bambu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di YouTube bagaimana cara permainan ini atau cara bermainnya. Kalau tidak menyertakan video, cuma gambar saja. Ya, pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu. Jika tidak bekerja sama dengan baik, kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain bekerja sama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi permainan ini membutuhkan kerjasama, kerjasama atau kekompakan. Selanjutnya latihan soal. 1. Mengapa tanaman membutuhkan air? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? 3. Sebutkan bagian-bagian dari biji. 4. Bagaimana cara bermain permainan lompat bambu? 5. Sebutkan apa saja manfaat dari bekerja sama. Nah, itu pembahasan tema kita pembelajaran 1, 2, subtema 4. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.